Jadi guru itu harus sabar dalam mengajar di kelas, harus tetap bisa mengendalikan emosi ketika mengajar di kelas. Mengajar di kelas itu kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menimbulkan emosi bagi kita, yang bisa menimbulkan kita marah akibat tindakan tingkah laku yang dilakukan siswa pada saat kita mengajar di kelas. Mungkin ada yang tertidur, mungkin ada yang mengantuk, mungkin ada yang bermain-main dalam belajar, mungkin juga ada yang barangkali ribut atau menimbulkan kegaduhan saat kita mengajar yang mengganggu konsentrasi kita sebagai guru dan mengganggu konsentrasi siswa-siswa lain dalam belajar. Sebagai guru kita tetap harus berkepala dingin menghadapi bermacam tingkah laku siswa dalam mengajar. Kita tidak boleh larut dalam emosi. Ketika kita larut dalam emosi, maka kita bisa menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosi kita, sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak terkendalikan. Mungkin kita bisa marah, bahkan memaki atau memukul siswa. Kalau kita lakukan hal seperti itu bisa menimbulkan efek yang tidak baik, karena pada zaman saat ini ketika kita memukul siswa, kalau nanti orang tuanya tidak menerima, kita bisa dipidana secara hukum. Oleh karena itu lebih baik kita menahan diri, menjaga emosi, mengendalikan emosi kita dalam menghadapi siswa di saat mengajar di kelas. Kalau siswanya melakukan kesalahan, keributan dan seterusnya yang mengganggu proses belajar mengajar, ditegur siswanya. Kalau siswanya mengantuk, ditegur siswanya. Kalau berulang-ulang dilakukan siswanya, maka bisa disampaikan kepada wali kelasnya agar bisa dibina. Jika berulang-ulang lagi, kemungkinan bisa disampaikan kepada pihak BK atau pihak BP untuk dipanggil orang tuanya. Kita tetap mengedepankan komunikasi, tidak dengan hukuman dalam menghadapi siswa, tidak dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah bagi kita sebagai guru. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu. Oleh karena itu sebagai guru kita harus meningkatkan sabar kita harus menjaga emosi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang barangkali membahayakan anak atau siswa atau merugikan diri kita sendiri. Yuk sebagai guru tingkatkan rasa sabar kita, mengajarlah dengan hati, berkomunikasi dengan siswa. Kalau kita baik mengajar, siswa kita juga akan menghormati kita sebagai guru. Kalau kita sebagai guru disiplin, rapi, bagus dalam mengajar, bagus berkomunikasi dengan siswa, kemungkinan hal-hal yang disebutkan tadi kecil kemungkinan terjadi di kelas. Kalaupun terjadi di kelas, tetap mengedepankan menghadapi siswa dengan hati yang dingin, dengan hati yang sabar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita bertindak sebagai guru yang sabar dan mengajar dengan baik, disiplin dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai guru. Semangat!